I see is the battle. You see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Belongs to you. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kembali lagi bersama kami dalam ibadah online GSJ Cewek Sentul pada hari ini tanggal 19 September 2021. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan bagi kami Tuhan. Hingga kami ada sebagaimana kami ada Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Hingga pada saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan Yesus. Memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau berkati jemaat yang bergabung bersama dengan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala
ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kebenaran Kami, Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
sayang. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya ajak kita semua berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu, menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini saya percaya kita perlukan pada hari-hari ini. Kebenaran firman Tuhan ini saya percaya akan memberikan kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan di dalam kehidupan ini. Kalau saudara membaca selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19, di sini penulis surat Ibrani memberikan satu peringatan, memberikan juga satu himbauan kepada orang-orang Kristen Ibrani bahwa mereka tidak boleh mengeraskan hati mereka. Mereka tidak boleh tidak percaya kepada firman Allah. Karena ketika mereka mengeraskan hati mereka dan tidak percaya kepada firman Allah, maka mereka akan mengalami yang namanya murtad atau meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa alasan mengapa penulis surat Ibrani menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada umat Allah yang ada pada abad yang pertama. Yang pertama, karena umat Allah mereka berada di dalam bahaya akan murtad. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Kemudian di dalam ayat yang ke-12, dalam Ibrani pasal yang ketiga, mereka mulai tidak percaya. Mereka mulai tidak yakin lagi dengan iman mereka. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam pasal yang ke-10, mereka mulai juga mengabaikan ibadah umum. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Mereka juga tidak menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bahkan mereka juga sudah tidak yakin lagi dengan doktrin atau ajaran-ajaran yang benar yang ada di dalam gereja pada abad yang pertama. Bahkan dalam pasal yang kelima dikatakan mereka tidak mau mengajar, tidak mau memberikan waktu untuk mengajar jemaat-jemaat yang lain supaya mereka menjadi dewasa secara rohani. Bahkan mereka akhirnya juga mengabaikan Alkitab. Jadi ini merupakan alasan-alasan bagaimana penulis surat Ibrani menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Demikian juga
dengan adanya ancaman bagaimana mereka yang tidak mau dianiaya oleh karena iman kepada Yesus, mereka akhirnya mulai berpikir untuk berpindah kepada agama Yudaisme yang kita tahu sangat mengidolakan yang namanya Nabi Musa sebagai pemimpin mereka yang besar. Nah, ini merupakan alasan-alasan mengapa penulis surat Ibrani menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini relevan juga untuk saat ini. Bagaimana pandemi COVID-19 itu bisa menyebabkan banyak anak Tuhan mengalami penderitaan. Mereka mengalami mungkin juga kemiskinan, kebangkrutan. Dan bisa juga mereka akhirnya meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saya mengangkat kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, kebenaran yang dapat kita andalkan. Kebenaran yang dapat kita pegang pada hari-hari ini supaya kita bisa kuat, supaya kita tidak terbawa arus dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan saya menemukan di dalam Alkitab bahwa hari-hari ini memang adalah hari-hari yang sukar. Memang akan banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau itu terjadi di luar sana, kiranya dengan pertolongan Tuhan itu jangan terjadi dalam kehidupan kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa-masa yang sukar itu mungkin hari-hari ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama bahkan dikatakan roh dengan tegas mengatakan ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi akhir zaman ini akan ada banyak penyesatan. Akhir zaman ini akan banyak orang yang berbalik dari mengikuti Yesus. Mereka mengikuti ilah-ilah zaman ini. Untuk itu kita memerlukan kebenaran yang bisa kita andalkan pada hari-hari ini. Kita memerlukan kebenaran yang bisa kita pegang dalam kehidupan ini. Kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kebenaran yang akan menyelamatkan kita. Kebenaran yang akan membuat kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah keadaan dunia yang membuat banyak orang rebah, banyak orang putus pengharapan. Kebenaran pertama yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan, Ibrani pasal yang ketiga ini, bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Ini kebenaran pertama, bahwa Yesus yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang setia. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Yesus itu adalah Allah yang setia. Dia setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Yesus adalah Allah yang setia. Untuk itu, pada hari-hari ini kita jangan gelisah, kita jangan takut, kita jangan gentar akan apa yang terjadi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan Dia adalah Tuhan yang setia, yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi Dia juga Tuhan yang setia, yang akan memelihara dan melindungi iman kita kepadanya. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang keempat, ini satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perisai dan pagar tembok. Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita, dan kesetiaannya itu menjadi pelindung, menjadi perisai, menjadi tembok bagi kita. Jadi siapa yang akan menyentuh kita anak-anak Tuhan kalau Yesus mengelilingi kita dengan kesetiaannya. Kata-kata perisai dan pagar tembok seperti mengingatkan kita akan peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ke-31 dan Kejadian pasal yang ke-32. Di mana kebenaran firman Tuhan ini menceritakan Yakub, dia sedang dikejar oleh mertuanya Laban, dan di hadapan dia juga ada Esau yang sedang menanti-nantikan dia, yang mungkin akan mencelakakan yang namanya Yakub. Dalam keadaan yang terjepit seperti ini, Yakub tetap beriman kepada Tuhan.
Dan firman Allah berkata, dan tentu kita tahu ceritanya, akhirnya ketika di dalam ayat yang ke-24, Kejadian pasal yang ke-31, ketika Laban sedang dalam perjalanan mengejar Yakub, pada malam harinya Tuhan memberikan mimpi kepada Laban. Firman Tuhan berkata, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Tuhan mengingatkan yang namanya Laban, jangan kamu berbuat jahat, berkata yang jahat pun terhadap Yakub, jangan. Artinya Tuhan melindungi yang namanya Yakub. Demikian juga di dalam pasal yang ke-32, dalam ayat yang kedua, ketika Yakub bangun pagi-pagi dan dia akan mengadakan perjalanan, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan malaikat-malaikat sorga, sehingga dia mengatakan tempat ini adalah Mahanaim. Mahanaim itu berarti ada dua perkemahan. Artinya pada waktu dia tidur, malaikat-malaikat Tuhan berkemah juga di dekatnya, berjaga-jaga atas dia. Demikian juga kalau kita membaca di dalam peristiwa dua raja-raja pasal yang ke-19, ini menceritakan bagaimana kerajaan Yehuda mereka dikepung oleh Raja Sanherib. Dan rakyat yang ada di dalam kota Yerusalem, mereka mengalami satu krisis. Mereka mengalami kelaparan dan mereka terancam akan dibinasakan oleh Raja Sanherib. Tetapi mereka mengambil satu tindakan untuk pergi. Raja Hizkia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk pergi kepada Nabi Yesaya untuk berdoa bagi bangsa Yehuda. Raja Hizkia juga berdoa, mereka berdoa. Dan di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Yesaya, dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar. Dan dalam ayat yang ke-15, setelah Hizkia berdoa, dalam ayat yang ke-35 dikatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Perhatikan kata-kata janganlah engkau takut. Ya. Jangan engkau takut. Kiranya ini yang juga menjadi respon bagi kita pada hari-hari ini. Jangan engkau takut. Perkataan ini juga yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada Gehasi bujangnya yang mengalami ketakutan oleh karena tentara Aram sedang menyerbu mereka di Dotan. Nabi Elisa berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Puji nama Tuhan, hal ini kiranya akan menguatkan iman kita. Untuk kita tidak takut dan gentar di dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang setia, yang melindungi umatnya. Dia melindungi dari zaman dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dia juga akan melindungi kita daripada para penyesat, dari ajaran setan dan dari tipu daya para pendusta yang ingin membuat saya dan saudara murtad dari iman kepadanya. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Itu kebenaran pertama yang saya dapatkan. Untuk itu kita jangan takut. Karena sebagaimana Dia melindungi yang namanya Yakub, sebagaimana Allah melindungi Yakub dengan malaikat-malaikatnya, sebagaimana Allah melindungi juga Elisa dengan malaikat-malaikatnya, sebagaimana Allah melindungi Hizkia dan rakyatnya dari Sanherib dengan malaikat-malaikat yang mengelilinginya dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Demikian juga Allah kita, Tuhan kita tetap setia sampai pada hari ini. Ingat, kesetiaannya itu seperti perisai dan tembok bagi kita. Kebenaran yang kedua, Yesus adalah ahli bangunan yang harus dihormati lebih daripada mereka yang melayani di dalam rumah Tuhan.
Dalam ayat yang ketiga, Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Seperti yang saya singgung di awal, bahwa orang-orang Kristen mereka mulai beralih kepada kepercayaan Yudaisme yang mengidolakan yang namanya Nabi Musa, nabi yang besar. Memang kita tidak bisa pungkiri, saya mengutip dalam tafsiran Alkitab masa kini, memang Musa adalah satu pribadi yang luar biasa, tetapi Musa hanyalah seorang pelayan di dalam rumah. Dalam ayat yang kelima, sementara Kristus itu sebagai anak. Kristus ditetapkan untuk mengepalai rumah Bapa dalam ayat yang keenam. Dan ia atau Yesus adalah kepalanya, karena kedudukannya sebagai anak, maka rumah itu adalah rumahnya. Pekerjaan Musa adalah persiapan, ayat yang kelima. Pekerjaannya menunjuk ke depan kepada apa yang akan datang kemudian. Pekerjaan Musa juga menyaksikan tentang macam pekerjaan yang akan dilakukan oleh Nabi yang akan datang. Itu di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, di mana Musa mengatakan kepada umat Israel, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi intinya, Kristus adalah pemenuhan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Musa. Kebenaran ini yang dengan kekuatan Roh Kudus berusaha diajarkan oleh penulis kitab ini kepada jemaat orang Ibrani, agar supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan. Jangan berpindah iman kepercayaan mereka. Jangan meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Memang Musa adalah nabi yang luar biasa. Tetapi seperti yang dikatakan dalam komentar yang baru saya kutip, dia adalah pelayan. Sementara Yesus adalah anak. Dan anak itu sama seperti pemilik rumah. Pemilik rumah. Atau dia adalah Tuhan Allah yang harus disembah juga oleh nabi-nabi yang namanya juga Nabi Musa. Memang Musa harus dihormati, tetapi Yesus, firman Tuhan berkata, ahli bangunan itu yang harus lebih dihormati daripada Musa yang melayani di dalam rumah Tuhan. Bagaimana aplikasinya di dalam sebuah gereja lokal? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita, marilah kita menghormati Yesus dengan terus membangun iman umat Tuhan yang kita gembalakan. Mereka dimuridkan dengan baik sehingga mereka menjadi manusia rohani yang sehat, yang unggul dan yang misioner, sama seperti visi daripada gereja kita. Menghormati Yesus berarti kita mengasihi jiwa-jiwa yang telah Dia selamatkan. Caranya ialah seperti yang dinasihati oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10b. Firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang, artinya saya dan saudara yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang melayani, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kamu, umat Tuhan, saya dan saudara adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Menghormati Yesus sebagai seorang ahli bangunan berarti kita harus mengasihi jiwa-jiwa yang kita layani. Kita harus membangun iman mereka. Jangan sama seperti beberapa pengajar di gereja pada abad yang pertama, di mana mereka tidak mau mengajar lagi umat Tuhan agar menjadi dewasa secara rohani. Tanggung jawab kita setelah mereka percaya dan diselamatkan, kita harus mengajar mereka, memuridkan mereka agar supaya mereka menjadi pribadi yang sehat secara rohani, mereka unggul dan mereka bisa menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itulah salah satu cara kita menghormati Yesus yang adalah ahli bangunan. Dengan kita membangun di atas iman kepada Tuhan Yesus, kita membangun sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Memberikan yang terbaik dengan memuridkan jemaat-jemaat yang kita gembalakan. Kebenaran yang ketiga, Yesus adalah pemimpin yang penuh kuasa, yang menjamin akan memimpin, memelihara umatnya sampai kita masuk ke dalam sorga yang mulia. Di dalam ayat yang kelima, firman Allah berkata, Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Musa adalah pemimpin Israel yang luar biasa. Akan tetapi dia yang juga adalah ciptaan Allah. Dia adalah manusia yang terbatas. Kita tahu setelah kegagalannya, Allah hanya menyuruh dia berbicara kepada batu karang supaya air keluar dari batu karang. Tetapi karena mungkin dia tidak sempat menguasai dirinya, akhirnya dia marah dan dia memukul batu karang dan mengeluarkan air. Dan Allah berkata, karena engkau tidak taat, aku suruh engkau berbicara, engkau memukulnya, maka engkau hanya akan melihat tanah perjanjian. Utara, barat, timur, selatan. Tetapi engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak bisa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Akan tetapi Yesus, dan ini ditekankan oleh penulis surat Ibrani kepada orang Kristen pada abad yang pertama. Akan tetapi Yesus, dia bukan hanya memelihara umat Tuhan selama dia hidup. Tetapi yang luar biasa, melalui karyanya di atas kayu salib, melalui kematian, melalui kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, dia telah menjadi jalan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan dia bukan hanya menyelamatkan mereka di dunia ini, tetapi dia juga menyelamatkan mereka dengan menjadi jalan keselamatan, menyediakan sorga bagi mereka. Dan ketika dia terangkat ke sorga, keselamatan yang dia karuniakan kepada kita, dia pelihara dengan dia mengutus yang namanya Roh Kudus, Parakletos, pribadi yang sepadan, setara dengan dia. Dalam segala hal dia utus, dan Roh Kudus itu berdiam di dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus berdiam dalam diri saya dan saudara untuk memelihara iman kita, untuk memelihara pengharapan kita, untuk memelihara keyakinan kita. Dan ini yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani. Dan ini juga saya sampaikan kepada saudara bahwa Yesus adalah pemimpin kita yang berkuasa. Untuk itu jangan sia-siakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan saudara. Tetap percaya kepada Dia. Jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita untuk mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Yesus adalah pemimpin yang penuh dengan kuasa. Untuk itu, setelah kita mendengarkan kebenaran-kebenaran ini, ada 3 kebenaran yang bisa kita andalkan. Bagaimana respon kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, marilah kita semakin mempercayai Tuhan Yesus dengan firman-Nya. Serta biarkanlah Roh Kudus melembutkan hati kita untuk tetap percaya kepada Yesus.
Apapun yang menjadi penderitaan saudara, apapun yang menjadi dampak daripada pandemi COVID-19 bagi saudara, baik itu mungkin di PHK, baik itu mungkin saudara mengalami kekurangan, saudara mengalami juga sakit penyakit, saudara yang berbisnis dan yang berusaha mungkin tidak dapat menjalankannya lagi dengan baik dan memperoleh penghasilan yang baik. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mari kita tetap yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang dengan penuh kuasa Dia akan memimpin kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita di dunia ini. Apa yang harus menjadi respon kita? Yang kedua, dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, dalam ayat yang pertama, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Respon kita yang kedua adalah mari kita memandang yang namanya Yesus. Pandang hanya kepada Yesus. Kita jangan lebih banyak memandang berita-berita tentang COVID, menakutkan ya. Kalau saudara buka Facebook ya, hampir semua itu berita-berita duka cita. Memang boleh kita melihat, tetapi jangan sepanjang hari kita hanya melihat saja di media sosial orang-orang yang mati karena COVID ya. Itu bisa membuat kita takut. Kalau kita melihat dan mendoakan mereka yang ditinggalkan, itu sangat positif. Tapi kalau kita melihat dan kita menjadi takut, lebih baik kita memandang atau mendengarkan YouTube firman Tuhan yang disampaikan lewat YouTube, atau kita membaca firman Tuhan. Kita bisa membuka kembali juga tema-tema khotbah di dalam channel gereja kita, GCCW Sentul City. Kita bisa dikuatkan. Saya sangat senang mendengarkan ada jemaat yang bisa berulang-ulang kali dia mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan lewat YouTube, sehingga membuat imannya kuat. Pandang kepada Yesus, pandang kepada kekuatannya yang ajaib, pandang kepada karya-karyanya, pandang kepada apa yang dia lakukan, apa yang dia janjikan. Pandang terus kepada Yesus, maka kita akan beroleh kekuatan yang baru. Jangan kita juga terlalu banyak memandang persoalan yang menimpa kehidupan kita. Artinya kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak menggerutu, dan akhirnya menyalahkan orang lain. Ingat apa yang menyebabkan orang Israel tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena mereka mengeluh, mereka menggerutu. Mereka akhirnya menyalahkan Musa, menyalahkan orang lain. Dan mereka lebih suka untuk kembali ke Mesir, karena di Mesir ada makanan-makanan yang enak. Jangan kita menjadi sama seperti mereka oleh karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu bukan hanya ketika saya tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika seorang bersikap seperti itu. Tetapi ketidakpercayaan kepada Yesus itu ketika kita mulai mengeluh, ketika kita mulai menggerutu, ketika kita mulai kehilangan kepercayaan, keyakinan kita. Untuk itu saya mendorong kita semua, pandang kepada Yesus. Kita harus pandang kepada Yesus. Pandang itu dari kata noesate, yang berarti kita harus memperhatikan Yesus dengan cermat, apa yang diajarkan. Kemudian kita harus pusatkan perhatian kita terhadap tugas, amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita harus tandai dengan penuh perhatian prioritas-prioritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Pandang kepada Yesus berarti kita meneladani Dia. Kita memperhatikan Dia dengan seksama dan kita mengikuti apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia hidup. Ketika Dia memberikan contoh kepada kita, Dia hidup 2000 tahun yang lalu. Itu artinya kita memandang kepada Yesus. Jadi bukan pasif, bukan hanya memandang dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi memandang itu berarti kita memperhatikan Yesus. Kita menghayati setiap ajaran-ajarannya
dan kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya menyimpulkan aplikasi dari kebenaran ini ialah dengan kita meneladani Yesus, mengasihi Dia dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, menolong sesama jemaat yang di dalam kesusahan, memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada mereka yang mengalami dampak pandemik ini, dan tetap setia membangun iman sesama jemaat melalui setiap karunia dan talenta yang ada pada kita. Hal ini merupakan ajaran, prioritas, dan tugas yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kiranya kebenaran-kebenaran ini dapat kita andalkan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ingat, Tuhan Yesus itu setia. Dia melindungi kita. Ingat, kita harus menghormati Yesus lebih daripada yang lain. Dengan kita membangun umat Tuhan yang kita gembalakan. Ingat, Yesus adalah pemimpin kita yang penuh kuasa. Untuk itu kita harus memandang Dia dengan melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan. Dan saya percaya ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, jangan takut dan jangan gentar, sebab lebih banyak yang menyertai kita, lebih banyak yang melindungi kita daripada mereka. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa membuat kita berpaling daripada Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menyentuh kita, menghancurkan iman kita. Karena Yesus dengan kuasa Roh Kudus, Dia berdiam di dalam diri saya dan saudara. Dan ingat, kita semua ini adalah biji matanya Allah. Dan siapa yang menyentuh biji mata Allah, siapa yang menyentuh saudara dan saya, dia sama seperti menyentuh biji matanya Allah. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu karena firman Allah sudah disampaikan. Hamba berdoa kepadamu biar kebenaran firman Tuhan ini ditanamkan dalam hati kami oleh Roh Kudus. Dan firman Allah ini akan menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami dengan pertolongan Roh Kudus akan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Untuk itu mari saya mengajak kita semua untuk berdoa juga untuk kebutuhan-kebutuhan bangsa kita, demikian juga kebutuhan gereja kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu karena hamba percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang mendengarkan setiap doa dan seruan daripada umat-Nya. Untuk itu kami berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan akan terus melawat bangsa kami Indonesia. Tuhan akan memberkati presiden kami, memberkati kabinet yang sedang bekerja dengan luar biasa untuk menolong setiap warga yang mengalami dampak COVID-19. Tuhan beri kesehatan kepada Bapak Jokowi, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dia akan terus memimpin bangsa kami ini, dan bangsa kami Indonesia ini akan mengalami damai sejahtera dan akan mengalami kemakmuran.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat tim dokter, tim kesehatan yang sedang berjuang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di dalam mereka menangani orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan, kemampuan agar mereka menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga mereka agar mereka diberi kekuatan, mereka tetap bersuka cita karena keluarga mereka sedang dipercayakan untuk menangani mereka mengalami COVID-19. Kami berdoa juga kepadamu ya Tuhan, bagi setiap juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ataupun saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah secara online ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong, biar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi kekuatan bagi kami. Biar firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan akan hidup dalam hati kami, sehingga oleh kekuatan yang dari firman yang telah mereka dengarkan, mereka akan menjalani kehidupan ini dan mengalami kemenangan. Bahkan oleh iman mereka kepada Yesus, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah diberkati, yang putus pengharapan akan memperoleh pengharapan yang baru. Dan Tuhan beritahukan kepada jemaat-jemaat kami, mengapa engkau izinkan pergumulan-pergumulan ini terjadi dalam kehidupan mereka? Karena Tuhan punya rencana yang indah, bahwa melalui setiap kejadian-kejadian dalam hidup ini, nama Tuhan yang akan dipermuliakan, nama Tuhan yang akan diagungkan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba berdoa, memohonkan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap sidang jemaat kami. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dan semua yang mengikuti ibadah online ini, angkatlah tanganmu serta terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, yang sudah Dia wujudkan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan yang telah menyediakan tempat bagi kita di sorga, dan yang akan datang kembali untuk menjemput kita, dan persekutuannya dengan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami, yang memelihara iman kami kepada Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal ini akan menyertai kehidupan kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai seumur hidupmu, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, di dalam nama Bapa dan Putra Allah dan Roh Kudus. Amin. Perluas daerah
Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali minggu depan, tanggal 26 September 2021 dalam ibadah online GSJACW Sentul City.